Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian tafsir Ibnu Katsir ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya maka kita kembali bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk sama-sama kita belajar mengkaji Al-Qur'anul Karim dengan berpegangan pada tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam memahami Al-Qur'anul Karim melalui tafsir Ibnu Katsir ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, masih berbicara pada ayat yang ke-121 dari surat Al-An'am. Kemarin pembahasannya belum selesai di akhir ayat. Namun sebelum kita mulai membahasnya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ Saya ulangi.
wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita terjemahkan kembali, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan binatang yang disembelih, mimma lam yuzkarismullahi alaihi, dari apa yang tidak disebut nama Allah atas penyembelihan tersebut. Wa innahu lafisqun, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan fasik, perbuatan dosa. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim, dan sesungguhnya syaitan-syaitan layuhuna, sungguh mereka membisik-bisikan, ila awliyaihim, kepada teman-teman mereka, liyujadilukum, agar mereka bisa mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, dan jika kalian mentaati mereka, innakum lamusyrikun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jamaah sekalian, dari ayat ini, dari ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun, dan janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih. Maka Ibnu Katsir membahas ada 3 pendapat apa hukumnya membaca bismillah kemarin. Kita ulang kembali ya, secara cepat. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah tidak halal penyembelihan dengan sifat-sifat yang ketika dia menyembelih meninggalkan bacaan bismillah. Jadi ketika dia menyembelih meninggalkan untuk baca bismillah, artinya tidak membaca bismillah gitu. Baik dia tidak membacanya itu amdan, memang disengaja-ngajain, au sahwan, atau dalam keadaan apa? Lupa, kan bisa saja lupa kan? Itu yang pertama. Dan pembahasannya kita sudah selesai. Kemudian yang kedua, annahu la yushtaratut tasmiyah, bahwa dalam penyembelihan tidak disyaratkan baca bismillah. Jadi dalam penyembelihan apa? Tidak disyaratkan membaca apa? Bismillah. Karena baca bismillah itu hanya sebatas mustahabbah, sunnah muakkadah. Ini pendapat kedua nih. Tapi walaupun sunnah muakkadah apa? Sunnah yang sangat diperkuat. Sehingga jika ditinggalkan dalam keadaan sengaja, atau juga dia tinggalkan dalam keadaan lupa, la yadurra, maka penyembelihannya itu tidak
apa-apa, tidak menjadikan darurat, artinya tetap dibolehkan, tetap halal, dengan dalil yang kita sudah bahas. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah jika meninggalkan bismillah saat penyembelihan dalam keadaan lupa, lam yadurra, penyembelihannya halal. Tapi wa in tarakaha amdan, dan jika dia tidak membaca bismillah karena sengaja-ngaja, langsung aja deh gitu. Disengajain padahal dia tahu dan bisa, lam tahulla, maka tidak halal penyembelihannya. Artinya nggak sah penyembelihannya. Maka kemarin saya katakan bahwa dari 3 pendapat ini yang lebih selamat adalah membaca bismillah. Karena disebutkan dalam kaidah fikih, al-khuruj minal khilafi mustahabbah. Keluar dari perbedaan pendapat itu disunahkan. Sehingga bagaimana cara keluar dari perbedaan pendapat? Baca bismillah. Kalau baca bismillah berarti kita keluar dari perbedaan pendapat. Seandainya ketika baca bismillah diwajibkan, disyaratkan pada saat kita menyembelih, maka kita sudah gugur kewajiban karena udah baca bismillah. Kalau seandainya itu menjadi hukum mustahab sunnah, kita sudah mendapatkan pahala. Jadi yang terbaik baca bismillah, dan ini yang lebih selamat. Jamaah sekalian, namun memang di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah ayat wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun, yang artinya dan janganlah kalian makan binatang sembelihan yang tidak disebut nama Allah, itu merupakan ayat yang dimansuh. Mansuh itu artinya dihapus. Jadi nanti kalau kita belajar tafsir ada ayat nasikh dan mansuh. Ilmu nasikh dan mansuh, ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Ketika ayat yang dihapus, maka tidak berlaku lagi, karena ada yang menghapusnya. Seperti kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu, ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian taqrabus shalah, melaksanakan salat, wa antum sukara, sementara kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga sampai kalian paham, tahu apa yang kalian ucapkan. Kalau kita lihat dalam ayat ini, berarti kalau kita nggak mau sholat boleh mabok dong. Yang penting kalau lagi mau sholat nggak boleh mabok, kan gitu. Kenapa? Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Hai orang yang beriman, janganlah kalian takrab. Takrab itu sebetulnya dari kata-kata qarib, mendekati sholat. Kan biasanya kalau kita sholat, sebelum sholat kan kita siap-siap kan, dekat-dekat sholat siap-siap, berwudu, bersih-bersih kan gitu. Hatta ta'lamu, sampai kalian tahu apa yang kamu ucapkan. Wa antum sukara, sementara kamu dalam keadaan mabok. Jadi artinya kalau dalam keadaan mabok jangan sholat. Berarti kalau gitu kalau nggak mabok kalau nggak mau sholat boleh boleh mabok dalam hal ini. Nah ayat ini dimansuh dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan, innamal khamru wal maisir, judi, wal azlam, wal ansab wal azlam, undi nasib, menyembeli atas nama berhala, rijsum min amali syaitan, itu semuanya kotor, perbuatan najis dari perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhkan. Berarti kita dilarang.
Artinya apa? Itu yang tadi, ayat yang pertama tadi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melaksanakan sholat, mendekati sholat sementara Anda dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Itu dihapus dengan ayat ini. Artinya apa? Bahwa khamar itu apa? Menjadi haram. Bisa dipahami ya? Nah, begitu juga ini. Jadi dihapus. Nah, ayat yang wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun, atau dengan ayat fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi, maka makanlah dari apa yang disembelih atas nama Allah. Panusiha, maka ayat itu dihapus dengan ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan orang-orang yang disembelih oleh ahlul kitab, jadi makanan binatang sembelihan maksudnya. Makanan binatang sembelihan yang disembelih orang-orang apa? Ahlul kitab halal bagi kalian. Artinya kalau kita makan sebagai umat Islam halal boleh. Wa ta'amukum, dan makanan kalian pun halal untuk mereka ahlul kitab. Namun tentunya kita harus perlu garis bawahi apa yang dimaksud dengan ahlul kitab. Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah mereka yang berpegangan masih kepada kitab Taurat, Zabur atau Injil asli. Dan mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau sekarang udah nggak ada tentunya. Ya. Ini zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW itu masih ada. Mereka masih berpegangan teguh kepada apa? Taurat dan Zabur Yahudi, yang nasanya apa? Injil. Dan mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat seperti Bukhara itu berpegangan masih kepada kitab Injil yang pernah ketemu Rasulullah SAW masih kecil. Berpegangan apa? Kitab Injil, dan mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini betul akan ada nabi terakhir nanti. Kenapa? Karena di dalam kitabnya itu dicatat, disampaikan, ditulis oleh Allah SWT. Termasuk juga Waraqah bin Naufal, ahlul kitab, masih berpegangan kepada kitab-kitab Taurat, Zabur, dan masih bertauhid kepada Allah SWT. Jadi mereka ahlul kitab tidak menyembah berhala, tidak menyembah berhala. Nah, itu yang sudah Pak ahlul kitab. Makanya makanan yang mereka sembelih dari binatang ternak itu halal, dan makanan kita pun halal untuk mereka. Jamaah sekalian, inilah apa? Ada juga yang mengatakan bahwa wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaihi, itu merupakan ayat taksis. Jadi secara umum makanan ahlul kitab boleh, tapi ditaksis kembali, dispesialisasikan lagi bahwa ketika kita menyembelih maka hendaknya kita apa? Menyebut nama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian memang kalau kita lihat, di samping membaca bismillah tapi juga ada adab-adab lain. Ini yang kadang-kadang kita lihat yang kemarin pada saat penyembelihan itu apa? Agak repot juga memang kalau kita melihat adab-adab yang disampaikan oleh para ulama gitu. Sebelum adab tentunya kita harus tahu syarat. Syarat penyembelihannya itu adalah mereka ayyakun al-mudzakki aqilan mumayyid. Jadi yang menyembelih binatang itu orangnya berakal. Lalu juga apa? Orangnya mumayyiz, bisa membedakan. Jadi dia bukan apa? Orang-orang yang tidak bisa membedakan yang benar yang salah. Lalu dia berapa? Berakal. Kemudian orang yang apa? Menyembelih itu adalah syaratnya adalah ayyakun al-mudzakki musliman. Seorang muslim. Orang kafir nggak boleh. Au kitabian, ahlul kitab tadi. Tapi kan sekarang udah nggak ada. Untuk mencari apa ahlul kitab apa? Susah. Kemudian syarat selanjutnya lagi adalah disebutkan oleh para ulama di sini,
hendaknya penyembelihan itu memang kita bermaksud untuk menyembelih. Apa? Ada maksud untuk menyembelih, kan ada yang nggak maksud menyembelih. Pas apa? Kena aja. Ternyata apa? Kita lagi ngasah-ngasah pisau, tiba-tiba apa? Ayam lewat umpamanya atau kambing lewat. Ternyata kena pisau kita mati. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak ada mengkosot atau bertujuan untuk apa? Menyembelih. Cuman karena gara-gara apa? Kena kesenggol pisau aja akhirnya apa? Tuh ayam mati gitu. Itu nggak boleh. Jadi ada maksud untuk apa? Menyembelih. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Artinya betul-betul apa? Ada tujuan untuk apa? Menyembelih. Kemudian ketika dia menyembelih, hendaknya tidaklah dia menyebut kecuali atas nama Allah. Bismillah. Artinya kalau dia menyebut nama selain Allah nggak boleh. Umpamanya kita menyebut ini saya nyembelih nih biar Nyai Loro Kidul nggak ngamuk karena ini kambing, ini sapi buat persembahan pantai laut selatan. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi adalah ketika dia menyembelih itu dialirkan darahnya. Berarti kan dipotong. Maka ketika dia menyembelih tersebut tidak boleh dengan cara diketok. Palanya diketok. Ustaz, ikan gimana ikan? Kan gitu. Kalau kita beli ikan kan apa? Kadang-kadang ikan mas, ikan itu. Kalau ini berapa kilo nih? Diambil, diketok kan gitu. Kalau ikan lain, ini binatang ternak, termasuk ayam ya, termasuk apa? Kalau ikan itu masuk kepada yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, huwa hillu al-hillu maitatuhu. Jadi halal darahnya, halal bangkainya. Jadi huwa tahuru ma'uhu, dalam hadis apa? Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat yang ketika berada di kapal, ya Rasulullah, kita nggak punya air nih, kecuali air itu untuk minum, sehingga kita tidak bisa untuk berwudu atau mandi, ya, hanya untuk apa? Minum saja. Ma hukmu ma'il bahar, apa hukumnya air laut nih? Karena kita sedang berlayar. Kata Rasulullah, huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu apa? Suci airnya, halal bangkainya. Kenapa disebut bangkai? Karena ikan dia mati dengan begitu saja. Karena yang disebut bangkai itu mati dengan begitu saja, apakah dengan sakit dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk ikan boleh. Kenapa? Karena dia adalah apa? Binatang laut. Binatang apa? Laut. Lagian kalau kita makan binatang laut, ikan, kalau satu persatu kita potong, kita sembelih dengan bismillah juga repot juga, Pak. Motongin ikan teri gimana itu caranya itu kan? Kecil-kecil gitu ya. Makanya disitulah rahmat Allah SWT. Kita dimudahkan. Boleh makan apa saja apa? Binatang laut. Kecuali nanti ada pengecualian lagi. Ada pengecualian lagi. Kemudian disebutkan lagi, jadi harus dialirkan darahnya, nggak boleh diketok atau disengkat biar mati, atau dibuang dari atas gedung tinggi lalu dilempar ke bawah biar mati, nggak boleh, atau dimasukin ke karung, nah itu nggak boleh. Nah, jadi harus atau dicekek, jadi harus dialirkan darahnya. Bayangkan begitu indahnya syariat Islam di dalam menyembelih. Dan ketika menyembelih pun ada adab-adabnya di situ. Jadi ketika menyembelih ada adab-adabnya. Bayangkan nih. Jadi kata Syekh sebutkan di sini Syekh Shalih Utsaimin dalam Talkhisu Kitab Ahkamil Udhiyah wa Dzakah. Jadi
ringkasan satu kitab hukum al-udhiyah. Udhiyah itu apa? Berkorban dan hukum menyembelih. Adabnya itu adalah antakuna bi alatin ka alati ahaddah. Jadi hendaklah menyembelih itu dengan alat yang alatnya itu tajam. Berarti kalau alatnya tumpul nggak boleh, harus tajam. Jadi jangan sampai ketika orang itu motong seperti orang gergaji kayu, tau nggak gergaji kayu? Grut, grut, grut gitu kan? Berkali-kali baru mati, nggak boleh. Tek, tek. Kalau bisa satu kali, pas keduanya tek, langsung putus. Langsung putus apa? Aliran darah dan aliran ruh itu saja. Kemudian bahkan disebutkan kalau tidak tajam hukumnya menjadi haram, berdosa besar. Karena kita sudah menyakiti binatang. Kita jangankan nyakitin orang, nyakitin binatang aja gak boleh, apalagi orang. Kita harus dengan ihsan. Karena disebutkan dalam hadis, hendaknya seseorang itu dalam menyembelih itu harus dengan cara ihsan. Bayangkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan atas setiap apa saja yang kita lakukan. Jadi sesungguhnya Allah memerintahkan, mewajibkan untuk berbuat ihsan. Ihsan itu artinya apa sih? Berbuat baik, sangat baik. Sangat baik. Ihsan itu apa? Sangat baik. Dari kata-kata hasan. Berbuat apa? Ihsan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kalian membunuh, maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Dalam peperangan, kan dalam yang namanya perang, kadang kita membunuh atau kita terbunuh. Ketika ketemu musuh, kalau kita nggak bunuh, dia akan apa? Membunuh kita kan? Namanya dalam peperangan. Nah, ketika membunuh musuh, itu harus berbuat ihsan. Nggak boleh kita seksa, bayangkan. Biarin aja biar dia apa? Kesakitan terus nggak boleh. Jadi apa? Harus apa? Secara ihsan. Kemudian wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih, maka berbuat ihsanlah di dalam menyembelih. Bayangkan, dalam menyembelih aja berbuat ihsan kepada binatang, berbuat baik. Jangan sampai binatang itu apa? Merasa sakit, merasa tersakiti, merintih dan sebagainya. Makanya disebutkan ada adab-adabnya. Salah satunya apa? Dengan alat yang tajam. Sehingga kalau dia tidak menggunakan alat tajam, maka hukumnya haram. Yang kedua, ayyahudda ala tudakah. Ketika seseorang mengasah alat potong, pisau diasah, maka hendaklah dilakukan di tempat lain. Sehingga jangan sampai kelihatan oleh binatang yang kita ingin sembelih. Sengaja ngajain kita asal depan apa binatang sapi, nentar ribet lu nih. Jangan. Kenapa? Karena binatang itu punya perasaan sama dengan manusia gitu. Jadi jangan sampai kalau orang itu apa mengasah alat nih di depan dia itu. Atau walaupun nggak ngasah kita lihat-lihat ini pisau nih, ntar buat nanti nih. Jangan. Jadi apa? Jangan. Bayangkan sampai segitunya Islam mengajarkan itu sebagai adab. Kemudian juga disebutkan hendaknya ketika seseorang menyembelih, maka janganlah yang menyembelih ini, binatang yang disembelih ini ditonton, dilihat oleh teman-temannya yang lain. Di depan dia disembelih ini, jangan, pisahin. Kenapa? Karena dia juga ngelihat, pas ngelihat, kan giliran gue juga nih potong nih. Jadi punya perasaan juga dia. Nah saya ngelihat kemarin nggak seperti itu. Jadi di depan binatang itu dipotong. Karena itu bagian dari adab. Itu yang disebut ihsan. Jadi pisahin dari binatang yang lagi dibeli dengan binatang yang lagi tunggu antrian nih. Jangan sampai yang lagi tunggu antrian ngelihat gitu. Jadi apa? Jangan sampai orang yang apa? Binatang yang sedang tunggu antrian apa? Ngelihat.
Wallahu a'lam, ini termasuk bagian dari adab-adab. Nah, akhir dari ayat ini adalah disebutkan di dalam akhir-akhir ini, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Dan sesungguhnya setan-setan, sungguh mereka membisik-bisikan kepada teman-teman mereka, liyujadilukum, agar mereka bisa mendebat kalian. Ya. Jadi setan-setan itu orang-orang yang tidak suka terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, maksudnya itu mereka senantiasa mendebat. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis di mana setan-setan itu mengatakan kepada teman-teman mereka, kalian makan dari apa yang kalian sembelih, dan kalian tidak makan dari apa yang Allah sembelih. Maksudnya apa? Kalian makan dari apa yang kalian sembelih, tapi kalian tidak makan dari binatang yang memang mati dengan ketentuan Allah SWT. Binatang mati dengan itu saja, itu kan ketentuan Allah SWT. Tapi yang kalian makan justru binatang yang kalian sembelih. Ini kan sebagai sebuah protesan bagi mereka gitu. Nah, maka hal tersebut janganlah diikuti. Disebutkan apa? Janganlah diikuti. Karena disebutkan dalam hadis ya, Ibnu Abbas mengatakan ketika turun ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkarismallah alaih, dan janganlah kalian makan binatang ternak yang tidak disembelih atas nama Allah, kemudian diutuslah orang-orang Persia ke bangsa Quraisy. Jadi orang-orang Persia datang ke Quraisy. Orang Quraisy itu ada di mana itu? Di Mekah. Persia di mana ya? Kalau dulu di Iran ya. Persia itu Iran. Kemudian untuk apa? An khosomu Muhammadan, untuk menentang, melawan apa? Nabi Muhammad SAW tentang penyembelihan. Kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Fama tadbahu anta biyadika bisikinin fahuwa halal, wa ma dzabahallahu azza wa jalla bisyamshiri min dhahabin, yakni al-maitah fahuwa haram." Jadi mereka mempertanyakan, kenapa yang engkau sembelih dengan tanganmu dengan pisau itu menjadi halal, sementara apa yang Allah azza wa jalla matikan, yakni bangkai, itu menjadi haram. Ini apa? Ini kan yang disebut dengan apa? Liyujadilukum. Padahal ketika ayat turun, kita hendaknya apa? Sami'na wa ata'na. Tidak ada apa? Tidak ada protes ya. Karena itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ya. Makanya ayat ini ditutup dengan wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian taati mereka nih, setan-setan, ikuti mereka, kalau makan bangkai nggak apa-apa deh gitu. Kan itu juga Allah yang matiin kan gitu. Jika kalian ikuti mereka, innakum lamusyrikun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang musyrik. Kenapa disebut musyrik? Kan yang disebut musyrik itu apa? Menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya. Nah, di sini disebutkan ya. Ai haitsu adaltum, karena kalian disebutkan apa? Oleh Ibnu Katsir sudah menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyimpang dari apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, kalian mencari syariat yang lain, hukum yang lain. Oh, kalau bangkai apa? Diharamkan. Kan padahal itu kan Allah yang matikan gitu. Ah, cari syariat yang lain deh, hukum yang lain biar bangkai apa? Jadi halal ya. Itu namanya apa? Menyimpang dari apa? Yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini percis sebagaimana ketika Adi bin Hatim, salah seorang sahabat Nabi yang tadinya juga dia dari ahlul kitab. Namanya siapa? Adi bin Hatim, tapi dia menjadi sahabat yang alim. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah,
ma abiduhum. Ya Rasulullah, tidaklah orang-orang apa? Orang-orang kami itu menyembah rahib-rahib mereka. Tidak menyembah ahbar-ahbar mereka. Ada ahbar, ada rahib, ruhban. Jadi ada ahbar, ada ruhban. Jadi ada pendeta, ada tokoh agama sini. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, tokoh-tokoh agama mereka, pendeta-pendeta mereka, wa ruhbanahum, orang-orang abid yang apa suka beribadah, mereka apa? Jadikan arbaban, menjadi tuhan-tuhan min dunillah, selain Allah. Ketika terjadi apa? Jadi mereka tidak menjadikan ahbar dan rahib, ruhban itu menjadi arbab, tuhan-tuhan mereka selain Allah. Mereka tidak jadikan. Maka kata apa? Kata Abi Hatim, ya Rasulullah, mereka tidak menyembah mereka. Tidak menyembah apa? Rahib mereka, tidak menyembah ahbar mereka. Faqala, maka kata Rasulullah SAW, bala, betul. Namun innahum ahallu lahumul haram wa harramu alaihimul halal fattabi'uhum. Akan tetapi mereka menghalalkan rahib-rahib itu, ahbar-ahbar itu apa? Dan ruhban itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ngerti gak? Jadi ya betul. Akan tetapi ahbar dan ruhban mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhum, lalu mereka mengikuti. Pengikutnya apa? Mengikuti. Maka kata Rasulullah, babidzalika ibadatuhum iyyahu, itulah ibadah mereka kepada mereka. Itulah sembahan mereka terhadap rahib dan ruhban-ruhban mereka. Nah, dari sini jemaah sekalian rahimakumullah, dalam masalah halal dan haram, itu yang berhak untuk menjadikan itu halal dan itu menjadi haram siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Katakanlah, bagaimana pendapat kalian? Apa yang Allah turunkan atas kalian berupa rezeki? Faja'altum, kemudian kalian jadikan rezeki tersebut haraman, ada yang haram, wa halalan, ada yang haram. Qul, apa? Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah, Allahu adina lakum, apakah Allah yang mengizinkan kalian untuk menjadikan itu menjadi haram atau halal? Au 'alallahi taftarun, atau atas nama Allah kalian mengada-ngada. Artinya inti bikin sendiri halal haram, tapi inti katakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menjadikan halal dan haram itu apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menentukan apa? Halal dan haram. Nah, Ali bin Hatim mengatakan, kami tidak apa? Menyembah ahbar, tokoh-tokoh pendeta mereka. Lalu kami juga tidak apa? Menyembah ruhban, orang-orang abid yang suka ibadah, yang hidupnya nggak kemana-mana itu. Di situ saja. Kami tidak menyembah mereka selain Allah SWT. Namun kata Rasulullah apa? Betul. Tapi innahum ahallu lahumul haram. Akan tetapi mereka berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berani mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaba'uhum, kemudian mereka mengikutinya. Pengikutnya apa? Mengikutinya. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah ibadah mereka terhadap rahib-rahib mereka, ruhban-ruhban mereka. Itulah sembahan mereka. Memang nggak menyembah-nyembah begini, nggak nunduk-nunduk, tapi mereka ikuti apa yang mereka buat hukum. Padahal itu sudah
Allah buatkan hukum untuk mereka. Nah dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, maka ayat wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih, ketika turun ayat ini maka orang-orang Persia dan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi mereka juga protes tentang ayat ini. Kenapa sih kalau giliran apa kita sembelih sendiri halal, tapi kalau giliran Allah yang matikan apa haram? Gitu. Mereka protes. Padahal ketika turun ayat, bagi kita, bagi umat Islam, sami'na wa ata'na, nggak perlu lagi protes. Kenapa? Karena setiap apa yang Allah Subhanahu wa larang, pasti di sana ada bahayanya. Jadi setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, pasti ada bahayanya. Udah Isa ya? Oh, belum. Dan setiap apa yang Allah perintahkan, pasti di sana ada manfaatnya. Ini bagian dari kaidah kita juga. Pokoknya setiap apa yang dilarang pasti ada apa? Ada apa? Bahayanya, ada mudaratnya. Dan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, pasti di sana apa? Ada manfaatnya. Daging babi. Kenapa daging babi haram? Ya udah kita ikutin saja. Jangan sampai ada yang orang protes. Itu kan sekarang, zaman sekarang daging babi katanya mengandung cacing pita. Paling banyak cacing pita itu babi. Kan gitu. Nah sekarang ini ada orang yang bisa masak daging babi yang akhirnya cacing pita itu mati. Karena cacing pita itu berapa derajat baru mati. Berarti kalau cacing pitanya nggak ada, halal dong. Nggak begitu juga. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah haramkan, haram udah. Jadi tidak bisa kita utak-atik lagi hukum tersebut. Kecuali nanti ada hukum yang disebut dengan apa? Darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Itu lain lagi. Ini secara hukum dasar. Jadi kita tidak boleh mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kan banyak orang membuat itu halal, itu haram dengan menghalalkan sendiri, mengharamkan sendiri. Padahal yang menentukan halal dan haram itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum. Apakah Allah mengizinkan untuk kalian yang berani menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengizinkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Taala, atau kebalikannya? Nah oleh karena itulah, karena syariat itu apa sih? Syariat itu kan yang membuat syariat hukum itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menjalankan syariat itu kita. Nabi dan Rasul itu yang menjalankan syariat. Yang membuat syariat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidaklah bisa membuat syariat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tuh. Apalagi kita. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang suatu hukum, kadang Rasulullah apa? Berdiam diri. Untuk apa? Untuk menunggu wahyu. Nggak main langsung aja memberikan itu. Nunggu apa? Wahyu. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya di dalam memakan makanan, kembali lagi ada makan makanan, terutama makanan-makanan apa? Karena ada makanan yang zatnya itu memang diharam, seperti daging babi, daging yang tidak disembelih atas nama Allah SWT, daging apa? Daging sembelihan binatang ternak ya, bukan ikan. Tapi ada juga yang maknawiyahnya apa? Haram, karena diperoleh dari apa namanya, dari uang yang haram gitu kan. Belinya dari beli yang haram. Zatnya sih enggak apa? Zatnya sih halal. Tapi kena diperoleh dari apa? Dibelinya dari apa? Duit yang haram, maka menjadi haram kita makan. Maka kita apa? Fal yanduril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah setiap orang perhatikan apa yang dia makan. Karena makanan berpengaruh dalam tubuh kita. Kullu lahmin nabata min suhtin pannaru aula. Setiap makanan yang tumbuh dari yang haram, setiap apa? Kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, pannaru aula, maka neraka itu lebih utama. Artinya apa? Daging yang tumbuh
dalam diri seseorang itu yang dimakan dengan apa? Dia konsumsi yang haram, itu akan berpengaruh dalam kehidupan dia. Dalam doa dia, dalam ibadah dia. Ada orang yang berdoa. Sebuah hadis meriwayatkan di mana ada seorang yang sedang safar dengan memanjangkan tangannya ke langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, bagaimana doa itu akan dikabulkan? Sementara wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanan yang dimakan dari yang haram, minuman yang diminum dari yang haram, pakaian yang dipakai dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Bagaimana dia akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Doa seseorang itu tergantung apa yang dimakan. Kalau dia kebanyakan makan yang haram, pertama doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua juga ibadahnya ditolak. Makanya orang yang seperti ini ibadahnya berat banget. Wallahu shawab, ini saja kayaknya udah Isya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini mudah-mudahan kita paling tidak berhati-hati kita di dalam apa makan. Makanya kalau kita nyari resto itu, kira-kira ada gak dia jual minuman-minuman keras? Minumannya itu kita lihat juga. Kalau minuman itu berani dijual dan sebagainya, hati-hati. Apalagi yang lainnya kan gitu. Kita lihat. Jadi perlu, kenapa? Karena itu berhubungan apa? Dengan badan kita. Wallahu shawab, itu saja. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.